Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memasuki ke pembahasan ahadisul akhlak, yaitu tema masih di silatul arham, kita akan sedikit memurojaah atau mengulang pembahasan yang telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan pertama. Apakah orang yang menyambung tali silaturahim karena orang lain menyambung tali silaturahim kepadanya itu dikatakan sebagai orang yang menyambung tali silaturahim? Paham enggak pertanyaannya? Apakah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang menyambung tali silaturahim ketika dia ingin menyambung tali silaturahim karena orang tersebut atau saudaranya itu baik kepada dia? Itu termasuk orang menyambung tali silaturahim bukan? Angkat tangan. Ada enggak? Ya, antum. Bukan. Terus orang yang menyambung tali silaturahim itu yang bagaimana? Ikhlas. Contoh ikhlasnya bagaimana? Nggak mengharapkan apapun. Kemarin yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana? Hah? Ada yang bisa jawab? Coba tuh. Al-Mukafi itu yang berharap sesuatu berarti dia. Bukan itu. Mana? Kurang tepat. Yasir. Ya terus gimana? Yang benar gimana? Orang dikatakan menyambung tali silaturahim adalah dia yang menyambung tali silaturahim ketika tali silaturahimnya itu sengaja diputus. Masya Allah. Fadol Yasir. Yasir lagi ya. Antum kurang tepat ya. Nah, kasih aja nih. Enggak apa-apa. Tolong kasih ke sana. Pertanyaan terakhir ini. Hadiahnya Quran. Ya. Kemarin kan Ana sebutkan ada 3 penjelasan
mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama qulta ka'annama tusifuhumul mal. Kalau keadaanmu seperti itu, kamu berbuat baik kepada saudaramu, tapi ternyata saudaramu malah berbuat buruk kepadamu, maka kamu itu seakan-akan menyuapi saudaramu dengan bara api. Nah, ana bawakan 3 penjelasan. Antum sebutkan satu saja, coba. Coba yang keras. Yang ulang coba. Ini adalah sebuah kiasan atas siksaan. Kurang, coba yang lain. Ya, terus sebagai bentuk apa tadi? Keindahan, kehinaan, atau kerendahan kepada mereka. Kenapa mereka disebutkan hina dan rendah? Kenapa kok dia bisa dikatakan hina dan rendah? Memang apa salahnya? Memutus kebaikan? Apa ya? Salah apa ya? Yang lebih tepat ya insya Allah. Ini bentuk dari kerendahan atau kehinaan bagi orang yang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena dia membalas kebaikan dengan keburukan. Dan kaidah ini bisa kita pakai di setiap keadaan. Siapapun orang yang berbuat baik kepada temannya, kepada saudaranya, tapi kok dia malah dibalas dengan keburukan, maka orang yang membalas ini sejatinya dia adalah orang yang rendah lagi hina. Ya, semoga kita dijauhkan dari sifat yang seperti itu. Allahumma amin. Nah, sekarang kita memasuki hadis yang berikutnya dan insya Allah ini adalah pertemuan terakhir dalam pembahasan silatul arham. Sudah selesai babnya ya. Inilah malam, insya Allah malam terakhir dan nanti mungkin setelah Ramadan baru kita lanjutkan di bab baru yaitu rahmatul iyal. Baik, fadhal mubasyarah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatidatina wa li jama'il muslimina amin. Qala al-muallif al-Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'ur rahim muttafaqun alaih. Hadis pertama ini sebagai bentuk apa ya? Peringatan dan juga sekaligus ancaman bagi orang-orang yang sengaja memutus tali silaturahim. Sebagai bentuk ancaman sekaligus peringatan atau peringatan sekaligus ancaman bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutus tali silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mungkin timbul pertanyaan, loh Ustadz, orang mlebu surga berarti nang neraka selama-lamanya? Gitu? Antum pahami seperti itu?
Enggak. Terus gimana? Maksudnya gimana? Enggak masuk surga. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Enggak masuk surga. Nah, maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Maksudnya, kata Syekh Abdul Razak di sini dijelaskan, wa innama yadkhuluha dukhulan mutaakhiran. Wa innama yadkhuluha dukhulan mutaakhiran ba'da ghairihi min ahlil munafasah fil khairat wal muhafadzah 'ala ta'at wal bu'd 'anil ma'asi wal atham. Maksud dari tidak maksud masuk surga di sini adalah dia akan masuk surga nanti terakhiran. Tetap nanti masuk surga. Tapi kapan ikhwan? Terakhir. Dia akan didahului oleh orang-orang yang munafasah, nafis, yang sukanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ini lomba dalam badminton ya. Saya badminton juara berapa kemarin? 3, Masya Allah. Pas ya sama namanya ya. Dia suka berlomba-lomba dalam kebaikan. Munafasah fil khairat. Akan didahului itu dulu. Setelah itu siapa? Muhafadzah 'ala ta'at. Orang yang memutus tali silaturahim juga akan didahului oleh orang-orang yang menjaga ketaatannya. Wal bu'd 'anil ma'asi wal atham. Dan dia didahului oleh orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Setelah kaum muslimin yang seperti itu masuk surga, barulah si pemutus tali silaturahim ini masuk. Ya. Inilah maksud dari tidak masuk ke dalam surga adalah telat. Ya, masuknya itu telat. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kita lanjut ke hadis yang selanjutnya. وعن أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يكن أحد حتى قال 3 فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ 2 فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا قالت ارجع إليه فسله لما قال ذاك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم رواه البخاري في الأدب المفرد. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang kisahnya Abu Hurairah yang tidak suka ketika di majelisnya itu ada orang yang memutus tali silaturahim. Jadi Abu Hurairah itu nggak suka kalau majelisnya itu ada orang yang sukanya mutus tali silaturahim. Dari Abu Ayyub Sulaiman Maula Utsman bin Affan. Dari Abu Ayyub, yaitu namanya Sulaiman, mantan budaknya Utsman bin Affan. Dia pernah berkata, Ja'ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada kami. Asyiyatal khamis lailatal jumu'ah. Ketika itu Abu Hurairah datang pada waktu Kamis sore, yaitu lebih tepatnya ketika malam Jumat. Faqala, lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini berkata,
uharriju ala kulli qati'i rahimin lama qama min indina. Aku merasa keberatan jika ada orang di sisi kami yang suka memutus tali silaturrahim. Jadi Abu Hurairah itu merasa keberatan kalau ada di sisi kita orang yang sukanya memutus tali silaturrahim. Falam yakum ahadun hatta qala salasan. Ketika itu Abu Hurairah mengucapkan kata-kata yang tadi itu, aku enggak suka kalau ada di sisi kita orang yang sukanya memutus tali silaturahim sebanyak 3 kali. Aku enggak suka kalau ada orang di sisi kita, kok ada orang yang sukanya memutus tali silaturahim. Sekali lagi, aku enggak senang kalau ada orang di sisi kita ini ada yang sukanya memutus tali silaturahim. Setelah Abu Hurairah mengucapkan kata-kata itu sebanyak 3 kali, fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain. Tiba-tiba ada seorang pemuda berdiri dari majelisnya Abu Hurairah. Lalu dia pergi menemui bibinya, yang mana bibinya ini sudah ditinggal selama 2 tahun. Masya Allah. Selama 2 tahun nggak pernah ngubungin, nggak pernah tanya kabar, nggak pernah berkunjung. Selama berapa tahun ikhwan? 2 tahun. Fadakhala 'alaiha. Lalu si pemuda ini pun masuk ke rumahnya. Faqalat selama 2 tahun nggak ketemu, maka bibinya ini kaget. Loh, tumben ya. Ya bena akhi, maja abika, wahai anak paman, wahai anak saudaraku, maksudnya wahai keponakan, apa yang menyebabkanmu datang kemari? Lalu si pemuda ini menjelaskan, qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu kadza wa kadza. Wahai bibi, wahai pulik, tadi aku ada di majelisnya Abu Hurairah. Dan ketika itu aku dengar Abu Hurairah mengucapkan ini dan ini. Ya, seperti ini dan seperti ini. Maksudnya ucapan tadi yang sebanyak 3 kali itu. Lalu bibinya berkata kepada keponakannya, qalat irji' ilaihi fasalhu lima qala dzak. Oh begitu. Sekarang kamu kembali ke dia. Keponakannya suruh kembali ke siapa? Abu Hurairah. Sekarang kamu kembali kepadanya. Fasalhu, lalu tanyakan kepada dia. Lima qala dzak. Kenapa kok Abu Hurairah bisa sampai mengucapkan kata-kata seperti itu? Lalu dia pun kembali bertanya sebagaimana pesannya bibinya, dan Abu Hurairah pun mengatakan, qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamisin lailatal jumu'ah. Sesungguhnya amalan-amalan Bani Adam, amalan-amalan manusia itu diperlihatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala setiap sore, yaitu sore hari Kamis alias malam Jumat. Jadi amalan manusia itu dilaporkan kepada Allah ada 3 ikhwan. Ada 3 keadaan. Ada yang harian, ada yang mingguan, terus apa? Ada yang bulanan, kayak cicilan deneng. Yang ketiga apa? Tahunan.
Kalau harian itu kapan? Subuh dan asar. Ini dalam riwayat Bukhari. Bahwasanya amalan kita itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika subuh dan asar. Ini yang harian. Kemudian yang mingguan ini hari Senin dan Kamis. Ini juga dalam riwayat Bukhari, Muslim ya, riwayat Muslim. Nah, yang tahunan dalilnya apa? Pernah Ana sampaikan di sini. Kenapa Rasulullah puasa di bulan Sya'ban? Turfa'u al-a'mal, ya, diangkatnya amalan di bulan Sya'ban. Ini tahunan. Jadi amalan manusia itu diangkat ke langit, ada yang harian, pagi dan sore, mingguan, yaitu Senin dan Kamis, atau tahunan di bulan Sya'ban. Kemudian hadisnya belum selesai. Fala yakbalu amala qati'ir rahimin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala enggak mau menerima amalan orang yang memutus tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan hadis ini ada ulama yang menilainya lemah. Siapa itu? Syekhul Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwa al-Ghalil. Inilah hadis yang kita bahas hari ini mengenai amalan yang diangkat ke atas langit. Nanti kita ada hadis-hadis yang lebih sahih mengenai tentang larangan memutus tali silaturahim. Ada hadis-hadis penguat bahwa orang yang memutus tali silaturahim itu tidak akan diterima amalannya. Bahkan sampai dikatakan dia itu akan diterima kalau misalnya dia mau baikan dengan saudaranya. Dan makna ini bisa diambil dari hadis yang akan kita bahas selanjutnya. Ketika seseorang dia diem-dieman dengan saudaranya, maka Allah tidak akan memaafkan dia sampai dia berdamai. Nah, sesama teman saja sampai seperti itu ancamannya, apalagi dengan keluarga. Bagaimana hadisnya? Kita baca. Tafadhol. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. Baik, barakallahu fiik. Sebelum Ana lanjutkan, Ana ingin sedikit kasih penjelasan ya. Mungkin nanti ada yang tanya-tanya, loh Ustadz, tadi kan hadisnya riwayatnya Imam Bukhari, kok ada yang mendoifkan gitu. Kita lihat Imam Bukhari dalam kitab apa. Kalau di kitab Adabul Mufrad itu beliau enggak maksudnya lebih hadisnya itu kadang ada di riwayat yang memang derajatnya hasan, sahih atau bahkan dhaif. Itu dalam Adabul Mufrad. Beda dengan ketelitian beliau di kitab sahihnya. Kalau sahihnya itu ya, lebih kuat ya, daripada yang Adabul Mufradnya. Itu sedikit. Nah, kemudian kita ke hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan juga hari Kamis.
fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang pasti akan dimaafkan, yaitu mereka yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari apa ya kawan? Senin dan Kamis itu ada kesempatan emas bagi orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Apa itu? Dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan keistimewaan berupa ampunan dosa di setiap Senin dan Kamis. Illa, kecuali, nah ini, rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah itu akan dimaafkan kesalahan-kesalahannya, kecuali mereka, yaitu seseorang yang memiliki perselisihan dengan saudaranya, saling dengki, saling hasad, berantem. Ketika berantem kok di hari Kamis, maka tertunda. Fayuqal, maka dikatakan kepada malaikat, anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha. Allah memerintahkan ke malaikat supaya tunggu dulu, jangan hapus kesalahannya sampai mereka berdamai. Tunggu dulu, mereka akan dimaafkan kalau mereka mau berdamai. Tunggu dulu, mereka tidak akan dimaafkan sampai mereka berdamai. Kalau nggak damai, ya belum. Nek orang damai ngasih setahun, lah ya urung. Maka hati-hati, jangan karena masalah sepele sampai musuhan, meneng-menengan, orang gelem nyapa, dimaafkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, fa idza kana hadza baina umumil muslimin fa kaifa idza kanat syahna baina dzawil arham. Kalau ini berlaku kepada kaum muslimin secara umum, maka kepada hubungan kekerabatan itu jauh lebih ditekankan. La syakka anal amra a'zam. Enggak ada keraguan lagi bahwasanya itu adalah perkara yang agung. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini, jangan sampai kita saling bermusuh-musuhan ya. Kalau ada kesalahan dia diselesaikan secara baik-baik. Jangan kasar-kasar lah ya. Sesama muslim bersaudara, jangan sampai kita saling memaafkan dan dan mendiamkan seseorang sesama muslim itu enggak boleh sampai melebihi berapa hari? 3 hari, haram hukumnya. Berapa hari? 3 hari ya. Hadisnya apa Ustadz? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tabaghadu, kalian jangan saling benci, wala tahasadu, dan kalian jangan saling hasad, wala tadabaru, dan kalian jangan saling memutus tali persahabatan. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, kalian jadilah hamba-hamba Allah yang saling mencintai karena iman. Jadilah saudara dalam keimanan. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas, dan enggak halal bagi seorang muslim. Enggak halal berarti maksudnya apa? Haram. Enggak halal atau haram bagi seorang muslim
yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan yang lebih parah itu mendiamkan sampai selama 1 tahun. Seakan-akan dia seperti orang yang menumpahkan darahnya. Biasanya yang nyebut ini yang pengalaman ya, atau sedang alami. Ya, alhamdulillah, semoga hubungannya baik ya sama temannya. Amin. Dalam riwayat lain ikhwan, di riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man hajaro akhahu sanah fahuwa kasafki damihi. Man hajaro akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya dalam waktu selama 1 tahun, maka dia seakan-akan telah menumpahkan darahnya. Sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi menjelaskan, dia telah melakukan dosa sangat besar. Ya, enggak sangat besar, ya dosa besar ya. Sangat besar itu ya mempersekutukan Allah. Dia telah melakukan dosa yang besar. Ini sedikit pembahasan tentang mengenai betapa pentingnya kita menjaga persaudaraan. Jangan sampai hanya karena masalah sepele ya, ingat. Apalagi hanya karena masalah salah paham sampai mendiamkan saudaranya. Biasanya ini usia-usia antum ini rawan seperti itu. Biasanya usia-usia antum, apalagi usia-usia kelas 9, 10, 11, 12 itu rawan permasalahan-permasalahan seperti ini. Maka ketika antum sudah dengar hadisnya, sudah tahu hadisnya, dalilnya, dipraktekkan ya. Dipraktekkan. Jangan sampai rugi dunia dan akhirat. Di dunia hidupnya enggak tenang. Karena kalau ketemu si fulan rasanya itu enggak nyaman. Kalau ketemu si fulan pengennya cari jalan yang berbeda, apa balik malah. Lah nanti di akhirat lebih bingung lagi. Akan saling tuntut menuntut. Maka sebelum semuanya terlambat, selesaikan secara baik-baik di dunia ini. Kemudian kita masuk ke hadis yang terakhir. Ya, kalau ada yang pertanyaan mungkin bisa disiapkan dari sekarang. Fadhol. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Baik. Barakallahu fiik. Hadis selanjutnya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata, jagalah nasab-nasab kalian dan sambunglah tali silaturahim. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat wa in kanat ba'idah. Jika kekerabatan itu disambung, maka hubungan kekerabatan akan terasa dekat meskipun aslinya itu jauh. Ya. Kalau kita menyambung tali silaturahim atas dasar cinta, atas dasar keimanan, jarak yang jauh itu tidak berarti apa-apa. Rasanya tetap dekat. Ya. Dan sebaliknya, wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribah. Dan kalau misalnya dia memutus tali silaturahim, saudaranya itu sedekat ujung apa?
ujung jari ya, segini misalnya, tetap akan merasa jauh karena dia tidak mau menyambung tali silaturahim. Saudara yang jauh, jika disambung tali silaturahim, rasa jauhnya itu tidak akan kita rasa. Tapi kalau saudara yang dekat kok kita putus, naudzubillah, seakan-akan kita itu jauh hubungannya, padahal dekat. Lalu kata beliau, wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha. Dan setiap ar-rahim nanti akan datang di hari kiamat di hadapan orang yang, di hadapan setiap pemiliknya. Jadi gini, setiap kita itu nanti akan didatangi oleh ar-rahim. Nah, ar-rahim ini datang kepada kita untuk apa? Tashhadu lahu bisilatin in kana wasolaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha. Ar-rahim ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya si fulan ini ya Allah menyambung tali silaturahim, dan si fulan ini ya Allah telah memutus tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dan sanadnya dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan silatul arham, dan insya Allah setelah Ramadan kita melanjutkan bab yaitu tentang rahmatul ayal, atau terjemahannya ya kurang lebih kasih sayang keluarga ya. Walau alam. Kita masuk ke pertanyaan. Masih ada sekitar 5 menitan ya.